Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di kelas 6 dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Admi Sri Panisari dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, hari ini anak-anak di kelas 6A akan belajar dengan Ibu Rifa di tema 4 mengenai globalisasi dan di subtema 1 globalisasi di sekitarku di pembelajaran pertama. Nah, ada mata pelajaran apa saja? Ada bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati teks peran Indonesia melalui video, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Siswa juga harus mampu menyajikan informasi mengenai peran Indonesia dalam bentuk kerjasama di ASEAN dalam bidang sosial budaya. Kemudian, dengan mengamati video tersebut, siswa juga harus mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Siswa juga harus mampu untuk menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Nah, siswa juga harus mampu mengidentifikasi cara menghasilkan listrik dengan baik. Nah, bagaimana, sudah siap belajar hari ini ya? Silakan kalau ada yang perlu untuk dicatat, silakan dicatat. Dan kalau nanti ada yang belum dipahami, silakan untuk ditanyakan. Sebelum kita mulai belajar, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar ya? Nah, tidak terasa kita berada di era globalisasi. Globalisasi artinya suatu proses mendunia. Suatu proses membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya seolah-olah tanpa batas waktu dan jarak. Dengan adanya perkembangan teknologi, barang-barang buatan Indonesia atau Made in Indonesia bisa menembus jarak seluruh dunia. Demikian juga barang dari negara lain bisa kita dapatkan di negara kita dengan mudah. Nah, perhatikan gambar peta berikut ini. Amati berbagai macam produk di peta. Ada batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru. Globalisasi terjadi karena kemajuan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan transportasi. Sehingga globalisasi menjadikan beragam produk dari negara lain dapat kita temui dengan mudah. Dengan beragam informasi dari seluruh dunia dapat kita akses dengan sangat mudah dalam waktu yang cepat. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk di negara-negara ASEAN. Lalu, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara ASEAN? Mari kita baca teks berikut. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada,
kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. "It's for you, a souvenir from Indonesia," kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, selain mengikuti pertemuan menteri luar negeri ASEAN, Indonesia juga mengikuti berbagai kerjasama di bidang politik. Di antaranya, yang pertama ASEAN Defense Ministers Meeting atau disingkat ADMM. 2. Pengiriman duta dan konsulat. 3. Perjanjian ekstradisi ASEAN. 4. Perjanjian kawasan bebas nuklir. 5. Perjanjian kawasan bebas damai dan netral. Sedangkan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, yang pertama adalah SEA Games. 2. Pertukaran pelajar. 3. Penanggulangan dampak bencana alam. 4. Perlindungan terhadap difabel. 5. Penanganan narkoba, dan masih banyak lagi. Listrik memiliki peran yang sangat penting di era globalisasi. Lalu bagaimana produksi listrik di era globalisasi? Mari kita pelajari bersama. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Para pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai, 1. Masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan, kemudian air di dalam pipa pesat. 5. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, dengarkan kembali teks tersebut dengan teliti ya. Kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut dengan belajar mandiri di rumah. Nah, anak-anak, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Bagian-bagian PLTA. Yang pertama, bendungan. Untuk menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. 2. Turbin atau biasanya berbentuk kincir untuk mengubah energi aliran air menjadi mekanik atau energi gerak. 3. Generator mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Di daerah pedesaan yang belum terjangkit listrik dari pemerintah, warga membuat pembangkit listrik secara sendiri dengan memanfaatkan aliran yang ada di daerah tersebut seperti sungai atau air terjun.
Nah, pembangkit tersebut tentunya hanya bisa digunakan untuk kebutuhan di sekitar desa tersebut saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit ini memanfaatkan energi sumber alternatif aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Sistem kerjanya sama dengan sistem pembangkit listrik tenaga air, hanya aliran airnya kecil atau mikro, atau artinya kecil. Jadi mikrohidro artinya aliran yang kecil. Aliran air sungai dengan kemiringan tertentu menggerakkan turbin yang berupa kincir air. Nah, kincir air merubah aliran menjadi energi gerak atau energi mekanik. Jika turbin bergerak, maka generator ikut bergerak. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik ini disalurkan ke rumah-rumah. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini mengenai ada bahasa Indonesia, kemudian ada IPA dan ada IPS. Tadi kita telah belajar mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial, budaya, dan politik, kemudian mengidentifikasi informasi penting pada teks eksplanasi, dan bagaimana cara menghasilkan energi listrik. Nah, sudah paham mengenai materi tersebut? Jika belum, bisa ditanyakan setelah video ini selesai. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, juga cuci tangan, menggunakan masker, dan sering berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.